asisten pribadi penginjil Lina Wijaya, saudara Ilyas atau Cecen, yang telah murtad dan dibaptis, akhirnya bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya dapatkan sebuah postingan dari channel Kohdonditan yang diunggah 17 jam yang lalu. Ada dimuat berita asisten pribadi penginjil Lina Wijaya, saudara Ilyas atau Cecen, yang telah murtad dan dibaptis, akhirnya bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Tetapi sebelum kita simak berita gembira dari Kohdonditan tersebut, baiklah kita akan tampilkan sebuah hiburan dari seorang pengikut Paulus berikut ini. Shalom, selamat siang teman-teman. Nah, saya sedang recovery ya, teman-teman jangan salah paham. Nah, kali ini saya mau cobain apa sih namanya tadi namanya? Lawar. Ini lawar nih. Lawar kacang, tapi saya belum pernah coba lawar kacang. Kalau ini nasi babi guling lah teman-teman, pasti tahu lah. Shalom Bulina ya, shalom. Ini nasi babi guling. Saya 1 tahun 1 kali belum tentu loh makan babi. Nah, bagi saya Kristen tidak identik dengan babi, tapi kalau dibutuhkan boleh. Nah, ini saya bawa teman, bawa tim yang juga sedang belajar makan babi, karena ya begitulah teman-teman yang salah murtadin. Bapak dan surga, terima kasih untuk kasih setia penyertaanmu sampai siang ini menjelang sore. Sebentar kami akan makan, berkati makanan minuman ini bermanfaat bagi kesehatan kami, berkati orang-orang di luar sana, Tuhan juga mencukupkan dan pelihara mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Selamat makan. Kita spill satu-satu ya, saya seumur-umur tuh jarang loh spill makan babi. Ini kerupuk babi kalau nggak salah, kerupuk kulitnya babi. Ini sate lilitnya. Ini yang kalian suka ributin kriuk-kriuknya kan. Saya udah belajar, enak benar. Ini di depan saya titik. Ini salah satu tim yang ikut makan. Sorry ya teman-teman ya, saya kayaknya end live aja lah. Dengaran nggak teman-teman? Matikan aja ya live-nya ya. Nggak enak sama orang-orang yang makan ginian ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, maaf ya. Kriuk-kriuk ya. Aku celup-celup aja lah biar nggak kriuk-kriuk. Aku celupin ke aresnya aja lah. Tetap aja kriuk-kriuk. Ada yang bilang nggak apa-apa. Ini apa? Ini apa ya? Ini daging babi digorengnya teman-teman. Hauce. Teman-teman ya, itulah tadi seorang penginjil bernama Lina Wijaya yang dengan sangat bangga memproklamirkan dirinya adalah pengikut Paulus. Karena apa? Dia lebih mengamalkan dan mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Paulus daripada ajaran Yesus. Cuma ngakunya saja pengikut Yesus, tetapi realitanya pada pengamalannya Lina Wijaya ini membuktikan kalau dirinya adalah pengikut Paulus. Di dalam Bible cetakan lama tahun 1991 Imamat 11 nomor 7 dan 8 ada tertulis demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Di dalam Bible cetakan lama tahun 1941 Imamat 11 nomor 7 dan 8 dan lagi babi, karena sungguh pun kukunya terbelah dua, yaitu bersiratan kukunya, tetapi tiada ia memamah biak, maka haramlah ia kepadamu. Jangan kamu makan daripada dagingnya, dan jangan pula kamu menjamah bangkainya, maka haramlah ia kepadamu. Nah, di sini kita bisa melihat di dalam Bible cetakan tahun 1941 ini masih memakai ejaan lama.
Jadi sangat jelas menurut Bible babi itu haram, tetapi kenyataannya oleh mereka babi itu diternak secara khusus, dipelihara, dirawat, dan dijadikan sebagai bahan dagangan. Dagingnya diperjualbelikan sebagai sumber penghidupan, dan juga mereka memakan babi tersebut. Padahal jangankan memakannya, menyentuh tubuhnya saja dilarang di dalam Bible. Jadi semua umat Islam mengharamkan babi, tetapi hampir semua umat Kristen justru makan babi, kecuali sebagian kecil saja dari sekte Advent. Ini membuktikan bahwa yang ikut firman Tuhan di dalam Bible tentang haramnya babi adalah justru umat Islam. Sementara umat Kristen yang menjadikan Bible sebagai kitab sucinya justru tidak mengharamkan makan babi. Bahkan babi merupakan makanan kesukaan mereka. Dari hal ini timbul pertanyaan, mengapa umat Kristen tidak mengharamkan babi, justru malah mereka menghalalkannya? Ternyata tanpa mereka sadari, mereka telah mengikuti ajaran Paulus yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu halal. Kita tampilkan datanya di dalam Korintus 6 nomor 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah, ayat di dalam berbagai bahasa tersebut adalah surat kiriman Paulus kepada jemaatnya di daerah Korintus. Pendapat Paulus yang menghalalkan sesuatu seperti daging babi dan lain-lain bertolak belakang dengan firman Tuhan yang telah mengharamkan babi. Nah, sebagai umat beragama yang taat, seharusnya yang diikuti adalah firman Tuhan, bukan pendapat Paulus yang hanya manusia biasa. Seandainya umat Kristen mengikuti firman Tuhan tentang haramnya babi dan bagaimana cara menyembelih hewan, rasanya dalam hal makanan tidak terlalu diragukan antara umat Islam dan umat Kristen bila menghadapi jamuan atau sejenisnya. Nah, realitanya kita bisa melihat mereka begitu bangga makan makanan yang diharamkan yang tertulis di dalam Bible mereka sendiri. Asisten pribadi penginjil Lina Wijaya, saudara Ilyas atau Cecen, yang telah murtad dan dibaptis, akhirnya bertobat dan kembali ke pangkuan Islam. Semoga istiqomah dan menjaga iman serta akidahnya dari terpaan penginjilan di media sosial. Amin ya robbal alamin. Nah, ini teman-teman, dokumentasi berupa foto di postingan dari channel Kohdonditan. Kelihatannya ini sedang membimbing bersyahadat, yang mana di sini yang bersyahadat kembali adalah asisten pribadi dari penginjil Lina Wijaya. Setelah prosesi bersyahadat, maka inilah ya foto-fotonya, dan kita akan tengok komentarnya teman-teman ya. Alhamdulillah, orang yang pernah murtad perlu dididik untuk mengkaji Kristen secara mendalam agar bisa berkontribusi membentengi calon murtadin. Alhamdulillah, barokallah. Semoga selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Amin. Amin ya robbal alamin. Istiqomah saudaraku di dalam iman Islamnya. Amin. Baru kelar lihat video pensyahadatan Cik Nani, sudah nongol lagi pensyahadatan Cecen. Moga kuat iman ya Cen. Videonya kok ditunggu. Masya Allah, maju terus pantang mundur untuk menyadarkan indahnya berserah diri pada Sang Esa dengan bersujud dan memohon ridho dan ampunan padanya. Sungguh jelas Islam anti sombong. Buktinya Kohdondi menjadi rendah hati dan santun dengan berbagi ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakkan hatinya untuk menjadi orang yang berguna dan sering bermuamalah, menyampaikan kebenaran dengan bukti yang nyata. Sungguh terasa lapangnya hati di mana selalu beribadah, bersujud setiap hari pada Sang Kholik atau Pencipta. Sungguh sholat sangat bermanfaat. Alhamdulillah, semoga istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya robbal alamin. Kajian ilmu tauhid sangat penting dalam meningkatkan iman Islam kita. Allahu Akbar, semoga istiqomah saudaraku yang telah kembali pulang. Luar biasa kok terus menyalurkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak memulangkan kembali manusia kepada fitrahnya. Semoga sehat selalu kok, jaga kesehatannya. Aku berharap Kohdondi bisa menjadi Syekh Ahmad Dedat versi Indonesia dan bisa menjelajah dan memualafkan banyak orang di negara kafir. Masya Allah, akhirnya orang-orang yang salah paham dengan Islam kembali setelah menonton video-video debat Kohdondi. Semoga makin banyak yang tercerahkan
dan Koh Dondi sehat selalu agar syiar Islam tetap tersampaikan sampai rezeki habis kelak. Amin. Masya Allah, semoga Allah selalu meridhoi Koh Dondi dalam berdakwah. Alhamdulillah wa syukurillah, jiwanya telah terselamatkan kembali ke fitrah sebagai hamba yang tunduk dan patuh hanya menyembah pada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dikuatkan akidahnya sampai akhir hayat. Tetap semangat Koh Dondi, sehat selalu. Alhamdulillah, semoga makin istiqomah dengan Islam. Perjuangan Koh untuk agama sangat luar biasa. Kebenaran engkau telah pegang, alhamdulillah. Nah, banyak sekali komentar-komentar dukungan terhadap Koh Donditan ya, atas bersyahadatnya kembali yang telah murtad, yaitu asisten pribadi dari Lina Wijaya. Berita saya dapatkan di channel Koh Donditan di dalam postingannya 17 jam yang lalu. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.